kecuali jihad, kata Rasulullah. Nah terus dalam konteks kita zaman ini apa? Zaman ini konteks hijrahnya tetap berlangsung, tetap berlaku sampai kiamat. Hijrah di zaman Nabi itu ngikut Nabi, ngikut fisiknya Nabi. Rasulullah SAW pindah kemana? Ke Madinah, ngikut ke Madinah, karena di situ ada Rasulullah SAW. Sekarang boleh nggak saya dari Indonesia, dari Jakarta ke Madinah karena ingin ke kuburan Nabi? Nggak boleh. Saya mau hijrah seperti yang dulu, nggak boleh, karena Rasulullah SAW sudah wafat. Yang terjadi apa? Yang terjadi sekarang hijrah yang boleh adalah yang disebutkan oleh para ulama. Satu, itu tadi meninggalkan kota, kampung yang banyak kekufurannya. Ini kampung kafir. Anda boleh pindah dari kampung ini ke kampung orang Islam. Kapan Anda dibolehkan? Kriterianya satu, Anda tidak bisa beribadah di situ dengan leluasa. Nggak bisa ibadah, sholat nggak bisa, sholat berjamaah nggak bisa, jumatan nggak bisa, mau ibadah ini nggak bisa, puasa nggak bisa, perempuan keluar pakai jilbab nggak boleh. Anda ditekan luar biasa. Di saat itulah kriterianya dakwah. Anda berdakwah ditekan, tidak boleh berdakwah. Ini yang kedua. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, maka hijrahlah Anda dari negeri itu ke negeri yang ini. Tapi kalau Anda berada di situ, seperti penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ketika kalau Anda hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Anda dapat pahala. Tapi kalau Anda tinggal di negeri kafir, Anda bebas ibadah, Anda bebas untuk berdakwah, Anda leluasa melakukan syariat Islam, maka Anda hijrahnya sudah tidak wajib lagi. Ya boleh Anda mustahab, karena hijrah itu bisa wajib, bisa sunnah. Loh kok bisa masih dikatakan sunnah? Iya, karena itu negeri kafir. Apapun yang terjadi, walaupun Anda diberikan kebebasan, tetap akan berdampak buruk pada diri Anda. Apa itu? Pengaruh liberalisasi, pengaruh kekafiran mereka akan berada pada diri Anda dan anak-anak Anda. Tapi tidak wajib. Faham enggak? Oke, hijrah yang kedua. Negerinya Islam, tapi negerinya syirik semuanya. Anda berdakwah tauhid tidak boleh. Anda beribadah tauhid tidak boleh di situ. Maka silahkan Anda, bahkan wajib untuk hijrah. Tapi kalau Anda masih leluasa melakukan ibadah, maka hijrahnya bersifat apa tadi? Sunnah. Yang ketiga, tuh negeri penuh maksiat, banyak maksiatnya. Maksiat itu sudah menjamur, bahkan menjadi kebiasaan bagi mereka. Maka silahkan Anda hijrah dari tempat maksiat ke kota yang penuh ketaatan. Seperti yang tadi membunuh 100 orang tadi. Atau itu bukan kota, tapi tempat kerja. Tempat kerja Anda maksiat semuanya, Anda nggak bisa beribadah. Atau Anda bekerja di tempat yang maksiat, riba, bisnis haram, nyampur baur laki perempuan dalam satu ruang kerja. Apalagi perempuan-perempuan kalau sudah bekerja, jualan paket hemat yang tadi dia. Ya enggak? Setiap hari melihat pahe-pahe. Apa? Karena zamannya zaman populer. Apa populer itu, Pak? Ini yang tahu orang Surabaya, Pak. Populer itu apa? Singkatan pupune diler, Pak. Apa artinya? Pahanya dibuka, ngablak. Anda bekerja setiap hari sama orang-orang seperti ini? Maksiat, Mas. Saya manusia normal, laki-laki normal, Mas. Lah kalau ada iblis yang goda Nabi Adam lewat saya, Nabi Adam aja kalah, apalagi saya. Terus gimana? Akhirnya terjadi kemungkaran, maksiat. Anda usul sama bos, nggak diterima.
masukan ini nggak diterima, masukan ini nggak diterima, bahaya buat Anda, silakan pindah. Hajiru wala tahajjaru, hijrah yang benar, jangan pura-pura. Sudah tinggalkan semua. Jangan takut rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih rezeki adalah zat yang memberikan makanan sama semut, Mas. Semut aja nggak pernah kehabisan gula, terus Anda takut kehabisan makananmu. Baik kok lo. Jadi itulah hijrah. Tinggalkan itu maksiat, itu kerjaan haram, dagangan haram, penghasilanmu hasil haram. Terus apa? Tinggalin. Ini hijrah yang utuh. Termasuk hijrah lagi kata para ulama apa? Seperti yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, Imam An-Nawawi. Di tempatmu itu mewabah penyakit, atau banyak penyakit, atau daerahnya daerah nggak sehat, boleh Anda hijrah ke kota yang sehat. Nah, inilah konteks hijrah di zaman sekarang. Ditambahkan pula oleh para ulama, hijrah termasuk apa? Negerimu, tempatmu itu adalah orang yang banyak penyelewengan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Islam tidak dikerjakan dengan baik, syariat tidak didirikan dengan baik, Quran, hadis, petunjuk para ulama tidak dilaksanakan dengan baik. Ini berbahaya, maka tinggalkan itu. Pindahlah ke tempat yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Saya dulu duduk di majelis ilmu, tapi ilmunya di situ tidak mengajarkan Quran, tidak mengajarkan sunnah Nabi sesuai pemahaman salaf. Di situ ilmunya adalah ilmu qila wa qala, ilmu katanya. Sepertinya, menurut hemat saya, kayaknya. Ilmu itu tinggalkan, Mas. Ilmu, saya semalam mimpi ketemu Allah, Pak. Waduh, siapa lu, Mas? Boleh deh, saya ikut deh, tapi saya anterin ke rumah sakit jiwa. Lu maghrum. Saya ketemu Rasulullah semalam mimpi. Nyuruh apa? Anda disuruh membaca zikir Allah, Allah setiap hari 1000. Wah, nggak mau sarap saya, Mas. Kok Anda yang mimpi Nabi diajarin itu, kenapa nggak yang lain? Kok Nabi munculnya sama kamu yang tinggal di sono? Kenapa nggak Abu Bakar, Umar, Utsman yang jihad bersama beliau nggak dimimpiin, nggak diajari zikir itu? Kok Anda yang diajari berzikir itu? Siapa lo? Iya kan? Kenapa Abu Bakar nggak diimpiin Rasulullah diajari zikir-zikir yang aneh-aneh itu? Kenapa Umar yang tidak dimimpiin Rasulullah SAW untuk zikir-zikir itu? Kenapa istri-istrinya tidak dimimpiin Rasulullah untuk diajari dengan tarekat-tarekat itu? Itu nggak benar. Hijrah, tinggalkan perkumpulan itu, pergi ke tempat yang diajarkan Quran, hadis sesuai pendapat para ulama salaf. Inilah hijrah dalam konteks sekarang. Faham? Nah, sekarang koreksi masing-masing. Ustaz, saya sudah hijrah. Nah, hijrah beneran atau apa tadi? Pura-pura hijrah. Contoh komentar lagi dari Imam As-Sa'di pada ayat surat Al-Baqarah 218. Beliau mengatakan demikian di firman Allah ini, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dia berhijrah dan dia berjihad di jalan Allah, dia inilah orang-orang yang berharap kepengen masuk surga. Artinya apa? Kalau kita ingin masuk surga, 3 ini kuncinya. Ini kuncinya. Apa itu? Iman, hijrah, jihad. Kata Imam As-Sa'di,
Iman, jangan nanya Anda. Iman inilah yang membedakan antara mukmin kafir. Iman ini yang membedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Iman ini yang membedakan amal ibadah kalian diterima atau ditolak oleh Allah. Iman ini yang membedakan. Lalu apa itu hijrah? Selanjutnya Imam Sa'di mengatakan, hijrah itu, catat ini, tarkul ma'lufil mahbubi ila mardatillah, meninggalkan sesuatu yang nyaman, meninggalkan sesuatu yang enak, meninggalkan sesuatu yang sudah terbiasa bagi saya, meninggalkan sesuatu yang saya cintai, saya sukai, ila mardatillah, menuju keriduan Allah. Ini hijrah, Pak. Contoh, dia bekerja tapi tempatnya haram, tapi ini mendatangkan fulus katsir, Mas. Ini duitnya banyak kalau saya kerja di sini. Gajinya gede, Pak. Disukai apa enggak? Disukai, dicintai orang. Tapi karena ini tempat haram, dagangannya haram, saya kan nggak jualan, Ustaz. Terus ngapain? Saya kan cuma bekerja. Minta dipentung gini, Mas. Iya, memang Anda bukan punya Anda, tapi yang kerja siapa? Ya Anda lah. Berarti penghasilannya apa? Sama dengan barang yang Anda dagangin. Barangnya haram, ya kerja haram. Tempat maksiat berbahaya bagi diri Anda. Nyaman, enak Anda di situ, tapi hijrah, tinggalkan yang enak dan nyaman ini. Kenapa? Karena itu haram. Pergilah ke tempat yang lain. Yang tempat ini dicintai oleh Allah, walaupun itu hal yang baru buat Anda. Usahalah, yakinlah ini yang dicintai Allah, pasti Anda akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ini orang yang berharap masuk surga. Tiga ini. Ini hijrah al-hakiki. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mal hijrah? Wahai Rasulullah, hijrah itu apa? Beliau menjawab, ini jawaban Rasulullah. Catat nih. Antahjura ma hajarallah. Singkat Nabi menjelaskan. Kita ceramahnya dari 9:30 tadi, Mas. 9:30, 9:10 benar. Nabi cuma ngomong, hijrah itu apa? Antahjura ma hajarallah. Kamu meninggalkan apa yang ditinggalkan sama Allah. Nah itu. Anda meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Allah. Maksudnya apa? Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya hijrah. Contoh, wah ini mohon maaf ya, Anda ngerokok, rokok ahli hisab. Iya, ahli hisab. Apa ahli hisab? Tukang ngisep. Sambil ngisep tenang gitu. Kenapa, Pak? Seakan-akan tenang. Seakan-akan, Pak, bukan tenang beneran, seakan-akan. Loh kok bisa? Iya, karena setan datang semua, dia lagi nunggu itu setan lagi datang. Temennya datang, Mas, gambar bungkus rokoknya ini serem, Mas. Tinggalkan, Mas. Jawab dia, sambil kiri jawabnya. Iya, saya sebetulnya pengen ninggalin. Doain ya, sambil ngomong doain itu gini. Doain ya. Doain. Ya doain, terus kapan ditinggalin? Diisep lagi. Pelan-pelan, Mas.
Ngomong pelan-pelan itu sejak 10 tahun yang lalu, Mas. Sampai sekarang pelan-pelan. Pelan-pelan, Mas. Pegel nggak dengerinnya, Mas? Ini bercanda namanya, Pak. Ini dibenci sama Allah. Allah soalim lo, cuman makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Lo Anda melakukan yang dibenci oleh Allah. Anda melakukan yang dilarang oleh Allah. Makruh itu dilarang loh. Anda melakukan yang dilarang, Anda melakukan yang dibenci oleh Allah, berarti hijrah. Antah jurama hajarallah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wah udahlah jangan sok kah. Di Al-Quran kan gak ada rokok. Ya memang setuju, di Al-Quran gak ada. Kenapa? Karena zaman Nabi gak ada yang nanam tembakau. Berarti boleh. Oh, kesian deh lo. Kalau begok jangan ditambah begok, Mas. Ya kan. Jadi hijrah itu tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu namanya hijrah. Kalau belum, berarti termasuk omongan siapa tadi? Apa tadi omongan Umar tadi? Hah? Apa? Hijrahlah. Hijrah sungguh. Anda ngomong berani, Mas, saya kasih. Biar habis hadiahnya, Mas. Masa balik lagi ke panitia. Fadhal. Hijrahlah, jangan pura-pura. Kayaknya sampai di sini dulu. Pegel saya sudah, Mas. Setengah 12. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Terus kata kuncinya apa? Hijrahlah, jangan pura-pura. Sudah. Waduh, banyak banget nih pertanyaannya. Ini kayaknya nggak bisa ini dijawab semua ya, sebisanya ya. Bagaimana jika kita ingin berhijrah secara keseluruhan, tapi terkendala di tempat pekerjaan, seperti masalah pakaian belum diperbolehkan memakai rok, kerudung panjang. Nah, berarti perempuan lagi bekerja, berarti dia tidak boleh pakai apa ini? Nggak boleh pakai jilbab syar'i, nggak boleh. Berarti dia disuruh apa tadi? Jualan apa? Paket hemat. Ya. Apakah menutup aurat? Sekarang harus kita lihat klasifikasinya. Apakah ini berkaitan dengan hal yang sangat prinsip atau tidak? Prinsip apa tidak? Prinsip, karena hijab bagi perempuan itu hukumnya apa? Wajib. Kalau sudah seperti ini apa solusinya? Tinggalin, mbak. Orang kerja juga orang paten, mbak. Kata orang Jawa Timur begitu, mbak. Tinggal. Lagian yang nyuruh perempuan kerja di kantor itu siapa? Perempuan di mana? Di rumah. Disuruh ngabisin duit nggak mau, suruh cari kerja. Yang nyari duit siapa? Laki. Perempuan ngapain? Ngabisin duit, kan enak kan? Udah mbak, habisin aja duit suamimu gitu ya. Ya pertanyaan berikutnya. Apa ini? Kok pertanyaannya mulainya gini? Assalamualaikum Ustadz, saya katanya. Waduh Pak, berapa ini? Atau saya yang salah? Saya, kok saya? Saya, lah nulis A-nya miring begini. Orang pegel ya begini bacanya. Seorang akhwat lagi di sini. Seorang akhwat sudah berusaha hijrah dari segi penampilan memakai gamis, tapi saya masih suka mengendarai mobil gede. Waduh,
Sekarang kalau Anda pakai moge, apakah jilbab dan aurat Anda terbuka? Ya, kalau menurut saya, selama jilbab Anda tidak terbuka dan tidak menjadikan Anda harus mengurangi pakaian jilbab syar'i, tidak ada masalah. Yang kedua, selama moge itu tidak identik dengan grup orang laki-laki, kan gitu kan? Ya, tidak ada masalah bagi Anda. Terus Anda jangan ngumpul sama grupnya orang muge-muge itu. Kenapa? Ya, Anda perempuan. Ya. Bagaimana dengan hijrah hanya penampilannya saja? Banyak yang berpenampilan alim, tapi ketika melihat perilaku menunjukkan kalau ia benar-benar tidak menunjukkan kalau dia benar-benar hijrah. Berarti ini tadi apa kata kuncinya apa? Pura-pura hijrah. Ya nggak benar namanya. Pura-pura jadi jetli. Wah, gagah berani. Nggak taunya ada kucing lewat lari. Ustadz, saya mau tanya, kan saya sudah hijrah. Wah, pede nih, sudah nganggap dirinya orang baik. Ya, siapa yang nilai kamu diri kamu sudah orang baik? Ponakannya malaikat Jibril kali dia ini. Ingat mas, para jamaah, teman-teman sekalian, jangan sekali-kali menganggap diri kita sudah baik. Hindari kata-kata, Ustadz saya sudah hijrah nih, Ustadz saya sudah ikut sunnah. Ya pede amat. Sahabat aja menganggap dirinya masih jelek. Sahabat aja menganggap dirinya orang jelek, penghuni neraka. Ini sahabat yang sudah jelas-jelas penghuni surga, tapi tetap menganggap dirinya pelaku dosa. Loh, Anda siapa? Jadi jangan pernah menganggap diri Anda orang yang sudah baik. Itu berbahaya sekali. Bolehkah kita tetap bergaul dengan teman lama yang tujuannya mengajak? Sekarang kalau kita sudah tobat, nih teman-teman ngerokok, Anda dulu nggak ngerokok. Maaf, Anda dulu ngerokok, sekarang tobat nggak mau ngerokok. Kalau Anda ngumpul lagi dengan para perokok, apa yang terjadi? Dulu Anda, pecandu narkotik, narkoba, pengguna, pemakai. Lalu Anda ingin tobat, tinggalkan semuanya. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Bedol apa? Bedol deso. Tinggal itu semuanya mas. Tapi Anda masih main, apa yang terjadi? Yang ngisep lagi mas. Aduh, panjang banget ini nih. Mohon maaf, saya cari yang pendek-pendek aja. Bagaimana caranya ketika sudah berhijrah agar tidak kembali lagi? Ya itu tadi sudah kejawab, alhamdulillah, cepat. Bagaimana cara mengenangani hawa nafsu saya yang kadang tidak terkontrol? Apa yang dimaksud hawa nafsu? Maksiat. Gampang mas. Apa itu? Kalau bulan puasa ngelihat kue itu rasanya apa mas? Bos, ngelihat pisang goreng itu rasanya makanan paling top sedunia mas. Ngelihat air es itu rasanya apa? Wis, minuman berkelas dunia. Air putih mas. Kenapa? Ya karena Anda di situ. Biar tidak ada dorongan keinginan untuk makan. Apa solusinya? Yo jangan di situ, jangan deket-deket tukang gorengan. Bagaimana caranya saya bisa terkontrol hawa nafsu? Ya jangan deket-deket dengan area maksiat. Anda main sama perempuan atau lawan jenis, ya jangan main sama lawan jenis, bukan mahram Anda. Dorongan syahwat. Jauhi, makanya Al-Quran bilang la taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Al-Quran tidak mengatakan jangan berzina, tapi jangan dekat-dekat, jangan pacaran, jangan berteman di media sosial atau apa dengan lawan jenis, berbahaya. Ya, hindari tempat-tempat itu. Terus apa? Itu rumusnya yang tobat 100, membunuh 100 tadi. Bergaullah dengan orang-orang yang baik, anak-anak yang soleh, di tempat-tempat yang soleh, ke masjid, cari pengajian, anak-anak yang soleh, solihah. Itu yang bakal menjadikan kita terus bisa istiqomah insya Allah.
Masya Allah, ngerti antum kalau ayatnya. Saya seorang akhwat dan alhamdulillah saya menjadi istri. Saya mau bertanya, jika seorang istri sudah hijrah dan menutup aurat pakai cadar, Masya Allah, barakallahu fik, akan tetapi suami belum menerima, bahkan keluarga juga belum menerima sebagai wanita muslimah yang seluruhnya, apa yang harus saya lakukan? Berakhlaklah mulia dengan siapapun. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah mulia dengan manusia. Ya kan? Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Lakukanlah, balas kejahatan orang, keburukan orang, perilaku orang yang kurang baik, balas dengan akhlak yang mulia. Balas keburukan orang dengan kebaikan, nanti dia akan menjadi teman yang akrab. Itu rumusnya. Yang kedua, jangan dibantah. Ya, jangan dibantah, jangan diajak ngobrol lama-lama. Kenapa? Karena dia nggak paham, Mas. Kelamaan kamu bantah dia, justru yang terjadi adalah Anda malah dicela dan dicibir. Terus dalam konteks apa? Nasihat, nasihati dia, tunjukkan dalil-dalilnya. Ini loh ayatnya, ini hadisnya. Oh nggak bisa saya Ustaz, beliin buku kasih ke dia. Udah diem aja. Anggap burung kenari pagi-pagi rame ngoceh, Mas, indah dilihat. Ya inilah Mbak ya. Jangan lakukan perlawanan, tapi tunjukkan Anda seorang wanita yang solihah, berakhlak mulia. Bila ingin hijrah, haruskah keluar resign dari bank? Oh iya, kalau bank harus, Mas. Saya bagian HRD, mau HRD, mau HRU, mau PR, mau apa, yang penting Anda di bank. Bubar, keluar, Mas. Nanti yang ngasih saya duit siapa? Allah. Allah yang ngasih duit. Kalah sama semut aja. Bagaimana cara kasih tahu tentang riba kepada mertua? Ya kasih tahu dengan dalilnya. Bu, dosa riba itu gede, 70 tingkatan. Yang paling ringan seperti orang zina sama ibunya sendiri. Waduh, gitu deh. Nasihati pelan-pelan. Yakinkan bahwa rezeki itu di tangan Allah. Bagaimana hukuman kalau kita hijrah dikarenakan orang lain? Ya, kalau saya menilai semua itu seringkali terjadi karena nasihat orang. Ada teman nasihati kita, ada teman masukan kepada kita, atau ada teman menggunakan cara yang pandai. Mas, mau nggak kamu? Itu ada pekerjaan yang gajinya lebih bagus, menguntungkan. Ya pertama kali mungkin gajinya lebih rendah daripada sekarang, tapi nanti gajimu akan cepat naik kalau kamu kerja di sana. Maksud temennya apa? Pindah dari sini, ini tempat haram. Maksud temennya begitu. Akhirnya dia mendengarkan omongan temannya. Nggak apa-apa. Itu langkah pertama. Nanti berikutnya Anda akan pelan-pelan memahami hal itu. Ana dan ibu Ana sudah berusaha membangunkan ayah Ana untuk melaksanakan sholat subuh, Ustaz. Tapi kalau tidak bangun-bangun, ibu Ana sudah lelah mengingatkan, dibiarkan saja. Jangan bosan. Lelah itu kalau kita sudah kapan? Sudah meninggal. Jangan bosan. Terus nasihati, terus bangunkan, ingatkan. Kasih hadis-hadis keutamaan orang sholat subuh, manfaat orang sholat subuh, kasih tahu. Terus yang berikutnya apa? Doain, jangan lupa berdoa untuk orang tua Anda. Apa hukumnya kerja di pekerjaan yang ada pajaknya? Ya enggak apa-apa. Sekarang kita duduk di sini juga kena pajak, Mas. Apa yang enggak kena pajak zaman sekarang? Apa yang enggak kena pajak? Lewat jalanan kena pajak 4.500 bayar tol. Terus apa yang nggak kena pajak? Minum di restoran kena pajak 10%. Apa? Hukum kerja di pekerjaan yang kena pajak. Anda tidak bertanya hukum bekerja di pajak, tapi Anda bertanya hukum bekerja di pekerjaan yang terkena pajak. Beda kan? Ya, saya menjawab pertanyaan Anda saja. Apa hukumnya? Tidak apa-apa. Pekerjaan halal. Anda kerja di restoran, kena pajak nggak restorannya?
Kena, ya kena masalah. Rumah kita kena pajak nggak? Kena pajak, pajak bumi dan bangunan. Motor anda yang pakai kena pajak nggak? Kena, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau dulu nggak mau di apa ini? Nggak paham saya. Saya seorang akhwat fresh graduate, masya Allah, jurusan akuntansi, sedang mencari pekerjaan. Saya bimbang dengan kerjaan di bidang akuntansi terkait riba. Sedangkan dalam kerjaan akuntansi semua berkaitan dengan bank konvensional. Begini, berbeda antara Anda kecemplung dengan Anda kecipratan. Apa bedanya? Kalau nyemplung, Anda nyemplung mas, kotor enggak? Kotor. Tapi kalau Anda berjalan, Anda kena ciprat orang. Sekarang akuntansi, Anda bekerja di perusahaan halal, bisnis halal, produk halal, semuanya halal. Tapi Anda dalam keuangan mesti nyatet-nyatet tentang bank konvensional. Boleh? Ya, nggak ada masalah. Masa duit ditaruh di bawah bantal, di bunker kayak Suhaib Ar-Rumi? Nggak ada mas, nggak ada masalah. Makanya para ulama mengatakan, apa hukumnya saya menabung di bank konvensional? Nggak apa-apa. Nabung, nggak apa-apa. Yang nggak boleh apa? Makan ribanya. Yang nggak boleh apa? Ya nyemplung di situ, Anda bekerja di situ. Wah, ini tulisan cewek lagi. Bagaimana caranya hijrah fisik sementara pakaian kita belum sempurna? Bolehkah tetap memakai pakaian biasa namun menutup aurat? Gimana ceritanya, Mbak? Tapi kalau yang dimaksud aurat itu aurat yang penting, ya ditutupi. Tapi ya itu tadi, jualan burger, numpuk di situ, orang kelihatan di situ. Ini maaf lah bahasa orang Surabaya ya, belak-belakan kalau ngomong aja. Ya, membentuk tubuh Anda. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, apa? Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok manusia, dia penghuni neraka dan mereka tidak ada di zaman saya. Memang nggak ada di zaman Nabi. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukti la yajidna rihaha fa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Perempuan-perempuan yang pakai baju tapi sebetulnya dia telanjang, dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Aromanya saja nggak bisa. Kenapa? Karena aroma surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Saya pakai jilbab. Iya, bukan jilbab, jilbab. Jilbab bukan jilbab. Kalau jilbab pakai A, jilbab. Itu pakai O, jilbab pakai monyong. Kalau monyong berarti dadanya monyong kelihatan, pantatnya monyong. Ini ngomong orang Surabaya, jadi ceplos kalau ngomong mas. Terus gimana? Itu tuh pakai rok yang panjang. Kecuali saya, perut saya monyong, nggak apa-apa lah kelihatan. Ini berkah ya. Tapi itu lebih monyong gitu dia. Bercanda ya. Jadi pakai baju, tapi Anda sebetulnya telanjang, tubuh Anda kebentuk. Ini bukan jilbab mas. Mbak, tutup dengan jilbab yang syar'i, sesuai syariat Islam. Ya, panjang nih, satu-satu aja deh. Kalau kita sudah sering dimimpikan untuk berhijrah tapi kita masih belum siap melakukan salah satunya, emang hijrah nunggu mimpi mas? Sian deh loh. Masa hijrah nunggu mimpi? Mas tobat nunggu mimpi? Mas kok belum tobat? Belum mimpi mas. Ya mimpi dulu deh, nanti saya yang nyiram air panas. Anggap aja itu mimpi disiram api neraka. Ya lucu kalau begini. Apalagi Anda sudah dimimpiin hijrah menjadi orang baik, kenapa nggak Anda ikuti? Mimpi baik ikuti, mimpi buruk jangan. Dikit lagi nih.
Kedua orang tua saya sedang sakit, beliau lemah dan sudah beberapa minggu meninggalkan sholat, khususnya ibu saya. Bagaimana caranya saya sebagai anak? Nasihati, sama dengan yang tadi. Nasihati mas, terus ingatkan, doain, jangan lupa, layani dia, siapkan air wudhu, wudhuin dia, wudhuin. Mungkin karena dia merasa harus ke kamar mandi repot berat, ambilin air wudhu di ember, di bak, ya. Terus apa? Wudhuin dia. Ayo mas, pak, ayo pak, wudhu pak, ayo bu, wudhu bu. Ini saya wudhuin. Setelah itu ayo pak sholat. Gimana caranya? Cukup bapak duduk saja di tempat tidur, sholat sambil duduk, nggak apa-apa. Islam gampang pak. Oh gitu nak? Iya. Tapi nanti habis maghrib, isya, sholat lagi. Nggak usah pak, nggak usah sholat isya bapak, nggak apa-apa. Tapi sekarang saja sholatnya. Sama aja kan. Kenapa? Boleh dijamak pak, nggak apa-apa, sudah. Kenapa? Sakit. Memang sakit secara hukum syar'i boleh menjamak. Berarti 2 rakaat, enggak 4 pak, sambil duduk saja. Kasih bahasa-bahasa yang menyenangkan, bikin dia gampang, ya. Bagaimana ada seorang ikhwan mengajak menikah, waduh, sedangkan saya ragu di akhlaknya, karena kategori memilih pasangan itu kan baik akhlaknya. Jawabannya, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kata Rasulullah, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Kalau kamu ragu, tinggalin. Tapi sebelum itu, sholatlah sholat istikharah. Minta kepada Allah berkali-kali. Kalau anda semakin ragu, tinggalin. Karena istikharah itu nggak mimpi dulu. Sudah sholat, sudah, tapi saya belum mimpi. Aneh-aneh orang ini ya. Salat istikharah itu nggak nunggu mimpi mas, tapi ketetapan, keteguhan hati. Kemarin ragu, habis istikharah semakin mantap. Bismillah, kerjakan. Habis istikharah kok tambah ragu, ya jangan. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum terjawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jika ada kesalahan datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.